Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini bang, makna aurat dalam Islam memiliki lapisan pemahaman yang berbeda. Mulai dari yang paling harfiah hingga yang paling spiritual mendalam, semua sejalan dengan tingkatan ilmu. Kata aurat berasal dari bahasa Arab yang berarti kekurangan atau aib, atau sesuatu yang memalukan jika terlihat atau diketahui orang. Dalam hukum fikih, aurat adalah bagian tubuh yang wajib ditutupi, karena dapat menimbulkan rasa malu dan aib jika terlihat. Definisi ini berfokus pada aspek fisik dan hukum. Bagi seorang laki-laki secara fikih, batas aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut, sedangkan bagi seorang perempuan, batas aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan, meskipun ada juga pandangan yang menganggap seluruh tubuh adalah aurat. Bahkan suara wanita yang mendayu-dayu terhadap lelaki yang bukan mahram juga merupakan aurat. Ayat-ayat Al-Quran yang sering menjadi dasar hukum ini adalah Surah An-Nur ayat 31. Ayat ini memerintahkan wanita beriman untuk tidak menampakkan perhiasan mereka, kecuali yang biasa tampak. Makna perhiasan juga kerap disalahartikan atau kurang dipahami. Yang dimaksud perhiasan wanita bukan aksesoris perhiasan emas dan sebagainya, tapi yang dimaksud perhiasan di ayat itu adalah bagian tubuh wanita yang paling menonjol, seperti payudara dan bagian bokong wanita. Itu adalah aurat yang wajib disembunyikan dengan pakaian yang kendur atau yang longgar, agar tak nampak menonjol. Dan yang jarang disadari termasuk aurat, yaitu cara berbicara dan cara berjalan, serta tatapan mata wanita ke lelaki yang bukan mahramnya. Itu merupakan aurat yang keras bagi seorang wanita beriman. Kemudian surah Al-A'raf ayat 26. Di ayat ini juga menjelaskan fungsi pakaian sebagai penutup aurat dan perhiasan, serta menekankan bahwa pakaian takwa adalah yang terbaik. Pakaian takwa yang dimaksud bukanlah gamis atau sorban panjang, tapi pakaian yang dimaksud adalah kesadaran diri, tahu diri, mentaati aturan sosial dan agama, serta kesantunan dan kerendahan hati. Secara umum, pandangan ini menekankan bahwa menutup aurat adalah perintah Allah untuk menjaga kehormatan diri dan mencegah fitnah dalam masyarakat. Dan abang tahu nggak? Secara spiritual, kata aurat tidak hanya merujuk pada bagian tubuh yang harus ditutupi, tetapi juga memiliki makna yang lebih mendalam, yaitu simbol kekurangan, aib dan kelemahan manusia yang perlu dijaga dari pandangan duniawi agar tidak menjadi sumber fitnah atau eksploitasi. Menutup aurat secara spiritual berarti menjaga kehormatan, kemurnian diri, dan menjaga keintiman serta privasi seseorang. Ini juga mencerminkan usaha untuk mengendalikan pikiran dan pandangan agar tidak berperilaku negatif atau memandang buruk orang lain, demi mewujudkan kehidupan yang beretika dan sesuai dengan nilai-nilai spiritual. Aurat itu tidak hanya tentang tubuh, tetapi juga tentang sifat-sifat buruk dan rahasia batin yang harus dijaga dari pandangan manusia agar niat beribadah tetap murni hanya untuk Allah. Itulah aurat bagi orang yang takwa atau berkesadaran. Aurat hati adalah menganggap niat baik yang dilakukan untuk mencari pujian manusia atau riya sebagai aurat hati yang harus disembunyikan. Amalan baik seperti sholat, sedekah dan zikir, termasuk dosa masa lalu, harus dijaga kerahasiaannya agar tidak ternoda oleh kesombongan. Wujud manusia secara hakikat adalah fana, tidak ada di hadapan wujud Allah yang maha mutlak. Menganggap diri memiliki eksistensi independen adalah aurat terbesar yang harus disingkap, karena hanya Allah lah satu-satunya wujud yang sejati. Kepemilikan harta, ilmu dan kekuasaan yang hanyalah titipan dari Allah, mengakuinya sebagai milik sendiri adalah aurat yang harus ditutupi dengan kesadaran bahwa semuanya berasal darinya. Tidak ada lagi yang berhak disembunyikan atau dipertontonkan kecuali keagungan Allah semata. Di luar rasa itu adalah aurat bagi jiwa terdidik dan terpelihara dan berkesadaran tinggi. Assalamualaikum bima sabartum.